Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami terkait tugas dari Bapak Insinyur Jawahir MMMT dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan judul Proposal Bisnis. Next. Pengertian proposal. Proposal berasal dari bahasa Inggris yaitu to propose, yang artinya mengajukan. Secara bahasa, proposal dapat diartikan sebagai bentuk pengajuan atau permohonan. Jadi, proposal bisnis merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dalam suatu usaha atau bisnis. Proposal dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, solicited proposal adalah proposal yang ditujukan kepada pihak di luar perusahaan dengan tujuan memberitahukan kebutuhan terhadap produk atau rencana bisnis tertentu. Yang kedua, unsolicited proposal adalah proposal yang ditujukan kepada pihak di luar perusahaan atas inisiatif perusahaan atau tanpa adanya pengumuman atau pemberitahuan dari pihak luar, bertujuan untuk memperoleh dana atau kesediaan kerjasama. Next. Selanjutnya ada kegunaan. Yang pertama yakni untuk membandingkan antara perkiraan atau rencana dengan hasil yang nyata. Kedua, membantu wirausaha untuk mengembangkan dan menguji strategi yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain. Ketiga, membantu wirausaha untuk dapat berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang dimasukinya atau digeluti. Keempat, persaingan faktor ekonomi dan analisis finansial yang masuk dalam subjek proposal usaha dapat mendekati asumsi-asumsi secara cermat mengenai seberapa besar tingkat keberhasilan dalam usaha. Yang terakhir, semakin jelas transparansi sumber-sumber keuangan yang diterima maupun yang akan dikeluarkan. Selanjutnya, fungsi. Fungsi dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan agama, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Yang kedua, untuk mengadakan acara seminar, diskusi, pelatihan, dan sebagainya berikutnya. Ketiga, untuk mendirikan usaha kecil, menengah, atau besar. Yang keempat, untuk mengajukan tender dari lembaga-lembaga pemerintahan atau swasta. Yang kelima, untuk mengajukan kredit kepala bank. Selanjutnya, selanjutnya ada unsur dari proposal bisnis. Unsur-unsur dalam proposal usaha adalah nama kegiatan, pendahuluan, tujuan, waktu, dan tempat pelaksanaan. Rencana usaha dan penutup dalam proposal usaha juga sering ditambahkan mengenai profil perusahaan. Profil perusahaan dalam proposal berisi biodata perusahaan. Yang pertama, nama atau judul kegiatan, kemudian disusul pendahuluan, lalu tujuan, diteruskan waktu dan tempat, kemudian sasaran kegiatan, susunan panitia, rencana anggaran, penutup, dan terakhir tanda tangan dan nama terang. Next. Selanjutnya ada merencanakan dan menyusun proposal bisnis. Yang pertama ada menyusun. Menentukan format dan panjang proposal, menentukan cakupan informasi, menentukan pendekatan dalam penyampaian pesan, dan yang terakhir pembagian proposal analitik menurut analisis logistik. Yang kedua ada sistematika. Yang pertama penentuan tingkat formalitas, yang kedua menentukan perspektif waktu, dan yang terakhir menentukan petunjuk struktur proposal. Next. Jenis-jenis proposal, yang pertama ada proposal bisnis, salah satu jenis proposal yang berkaitan dengan dunia bisnis dan rencana kerja, baik secara individu ataupun kelompok. Jenis proposal ini dibuat untuk memberi gambaran usaha yang akan dikerjakan pada investor atau pihak yang diajak bekerja sama. Contohnya ada proposal pendirian tempat usaha, proposal kerjasama antar perusahaan, dan juga proposal peminjaman dana usaha. Yang kedua ada proposal proyek.
salah satu jenis proposal yang juga berkaitan dengan dunia bisnis. Jenis proposal ini agak mirip dengan proposal bisnis atau usaha. Bedanya, proposal proyek lebih difokuskan pada suatu proyek bisnis, pengajuan pembangunan, dan sejenisnya. Contohnya ada proposal proyek pembangunan jalan, proposal proyek pendirian bangunan, dan juga proposal proyek izin pertambangan. Next. Yang ketiga, ada proposal penelitian. Salah satu jenis proposal yang digunakan dalam bidang akademisi, jenis proposal penelitian diajukan untuk melakukan riset dan penelitian tentang topik seputar ilmu pengetahuan. Proposal penelitian bisa berupa penelitian pengembangan, penelitian kualitatif, atau penelitian kuantitatif. Contohnya, proposal penelitian untuk skripsi, proposal penelitian untuk tesis, dan juga proposal penelitian riset pengembangan. Yang keempat, ada proposal kegiatan, salah satu jenis proposal yang umum dibuat, baik secara individu maupun kelompok. Tujuan proposal ini diajukan untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan. Adanya proposal kegiatan ini akan membantu dalam penyusunan rencana, program kegiatan yang akan diadakan. Contohnya ada proposal pertunjukan seni budaya, proposal penyelenggaraan lomba desa, proposal perayaan ulang tahun sekolah. Next. Lalu di sini ada tata cara untuk membuat proposal bisnis, yang itu adalah menetapkan masalah dan tujuannya. Ada beberapa ada yang menginformasikan, membujuk, dan menganalisis. Yang kedua adalah menentukan garis besar masalah. Yang ketiga ada mempersiapkan rencana kerja, yaitu ada proposal formal dan proposal informal. Lalu yang keempat adalah pelaksanaan penelitian atau pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder dan data primer. Yang kelima ada menganalisis dan menginterpretasikan data. Ada analisis data, kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua ada perhitungan statistik. Dan yang ketiga ada penilaian kesimpulan. Dan yang terakhir adalah penyusunan rekomendasi atau saran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.